Halo teman, jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu soal hots. Susah nggak sih menaklukkannya? Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Definisi soal hots. HOTS atau Higher Order of Thinking Skill merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada kemampuan berpikir logis, kritis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif melalui kemampuan berpikir tingkat tinggi. Awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam buku berjudul Taxonomy of Educational Objectives, yaitu The Classification of Educational Goals pada tahun 1956 yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Konsep ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu pertama, kognitif atau keterampilan mental seputar pengetahuan. Yang kedua, psikomotorik atau kemampuan fisik seperti keterampilan. Dan yang ketiga, afektif atau sisi emosi seputar sikap dan perasaan. Metode HOTS merupakan bagian dari ranah kognitif ini, yaitu menyangkut keterampilan untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan atau knowledge, bukan sekedar mengingat, menceritakan, atau menghafal saja. Ranah kognitif taksonomi Bloom terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, mengingat, kedua, memahami, yang ketiga, mengaplikasikan, yang keempat, menganalisis, yang kelima, mengevaluasi, dan yang keenam, mencipta. Tingkat 1-3 masuk dalam kategori LOTS atau Low Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan tingkat 4-6 termasuk kategori HOTS, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Pengembangan soal HOTS memerlukan berbagai kriteria, baik dari segi bentuk soalnya maupun konten materi subjeknya. Teknik penulisan soal-soal HOTS, baik yang berbentuk pilihan ganda atau uraian secara umum, sama dengan penulisan soal tingkat rendah, tetapi ada beberapa ciri yang membedakannya. Ada beberapa ketentuan untuk membuat soal HOTS, dan contoh indikator soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan pada pertanyaan. Yang kedua, menganalisis argumen. Yang ketiga, mempertimbangkan yang dapat dipercaya. Yang keempat, mempertimbangkan laporan observasi. Yang kelima, menentukan kesimpulan. Dan yang keenam, membandingkan kesimpulan. Yang ketujuh, mempertimbangkan kemampuan induksi. Yang kedelapan, menilai. Yang kesembilan, mendefinisikan konsep. Yang kesepuluh, mendefinisikan asumsi. Dan yang kesebelas, mendeskripsikan. Contoh soal HOTS itu yang macam mana? Nah, ini dia contoh soalnya. Di sebuah ekosistem sawah terdapat padi, tikus, ular, dan elang. Untuk meningkatkan hasil panen padi, banyak petani yang memelihara dan melatih burung hantu untuk menangkap tikus di sekitar persawahan. Hal tersebut menyebabkan titik-titik. A. Elang terancam punah karena populasi ular meningkat. B. Populasi ular menurun dan elang terancam punah. C. Elang terhindar dari kepunahan karena populasi ular menurun. D. Populasi ular meningkat dan elang terhindar dari kepunahan. Atau E. Semua jawaban benar. Ini merupakan soal HOTS. Kenapa disebut HOTS? Coba kita perhatikan. Soal HOTS membutuhkan daya pikir yang tinggi. Kalau burung hantu sudah mengancam kehidupan tikus, maka apa yang terjadi? Siapa yang bakal punah? Jadi kita kembalikan lagi ke rantai makanan untuk menganalisanya.
Dengan begitu, kita bisa tahu siapa yang bakal punah, dan inilah yang disebut soal hoax. Coba kita bandingkan dengan soal yang ini. Dalam rantai makanan, ular makan titik-titik. A. Tikus, B. Padi, C. Elang, D. Burung hantu, atau E. Semua jawaban benar. Kalau soal ini hanya mengandalkan daya hafal yang tinggi dan mengingat. Jadi ini merupakan soal lots. Beda sama yang tadi. Soal lots adalah jenis soal dengan kemampuan analitis tinggi dalam pengerjaannya. Tidak hanya diuji kemampuan menghafal, tetapi juga dituntut menganalisis soal secara dalam untuk menemukan jawaban yang benar. Jika belum terbiasa dengan soal ini, maka akan terasa sulit jika dikerjakan. Berikut adalah tips untuk mengerjakan soal hoax. Yang pertama itu menemukan kata kunci. Soal hoax memang terbelit-belit dalam penggunaan kata dan membutuhkan analisis yang tinggi. Tetapi, jika kamu telah menemukan kata kunci dari pertanyaan tersebut, maka kamu dapat menjuruskan pemikiran terhadap kata kunci tersebut, sehingga konteks dari pertanyaan tersebut tidak keluar dari alurnya. Yang kedua, memahami konsep bukan hafalan. Kebanyakan siswa atau siswi atau calon pegawai negeri sipil dalam belajar menggunakan teknik menghafal, bukan memahami. Dalam mengerjakan soal hoax, kemampuan memahami konsep adalah yang tidak kalah penting dari menghafal. Dengan soal yang terbelit-belit, jika kamu memahami inti pertanyaan soal tersebut, maka soal akan terasa sedikit lebih mudah. Lalu yang ketiga, memecahkan soal secara sistematis. Ini apa maksudnya? Soal hoax berbentuk permasalahan yang terdiri dari rangkaian kasus yang panjang. Oleh karena itu, dalam menjawabnya dibutuhkan rangkaian yang sistematis agar tidak keliru. Kamu dapat membuat poin-poin yang diketahui dari soal tersebut. Setelah itu, kamu dapat mengerjakannya. Lalu tips yang keempat, berlatih banyak tipe soal. Soal hoax yang beraneka ragam contohnya pasti akan keluar dalam ujian tertentu. Jika belum terbiasa dengan soal tersebut, kamu pasti akan kesulitan dalam mengerjakannya. Oleh karena itu, dengan banyak berlatih mengerjakan banyak soal, maka kamu akan mudah dan terbiasa dengan soal-soal hoax yang rumit. Keunggulan soal hoax yaitu yang pertama, mengajak peserta didik untuk berpikir kritis secara rasional agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, mendorong siswa untuk memahami konsep keilmuan yang mereka terima selama proses belajar. Yang ketiga, terbiasa dengan mencari berbagai sumber pengetahuan. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi secara ilmiah akan terasah. Yang kelima, memberikan tanggung jawab kepada siswa sebagai pengendali dari pembelajaran. Gitu ya. Soal hoax itu apakah susah? Jawabannya, soal hoax tidak selalu susah. Pada dasarnya, soal hoax itu tidak selalu susah. Begitu juga sebaliknya, soal hoax belum tentu mudah. Mau bentuknya soal hoax atau loss bukan perkara susah atau mudah, tapi lebih ke apa yang ditanyakan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu soal hoax. Akhir kata, janganlah mencoba, tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan mengenai soal hoax kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.